Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita ada di pertemuan keempat ya di hari ini. Jadi di pertemuan keempat ini kita akan membahas terkait dengan konsep dari SQL injection ya. Bagaimana kita mengimplementasi daripada jenis serangan SQL injection dan bagaimana selanjutnya kita bisa menginvestigasi ya adanya serangan SQL injection ke dalam sistem ya atau ke dalam server ya. Hmm. Jadi kalau kita mengacu pada OWASP ya, OWASP Top 10 framework untuk melakukan uh, pentest ya. Jadi eh, jenis serangan SQL injection ini cukup hype ya di tahun-tahun 2017-an ya. Jadi 2017 itu banyak sekali website-website yang bisa diretas dengan eh, teknik SQL injection ini di 2017 ya. Nah, jadi mulai 2017 ke atas itu sudah mulai ada perubahan gitu. Jadi serangan yang paling banyak terjadi itu sudah bukan SQL injection lagi, tapi jenis celahnya itu adalah IDOR ya, Insecure Direct Object Reference ya. Itu yang tapi jenis serangan SQL injection ini tetap happening ya sampai sekarang ya. Jadi kalau kita mengacu di OWASP itu sudah ada di urutan ketiga gitu. Jadi saya bisa share screen lah. Jadi saya bisa share screen untuk memperlihatkan terkait dengan cyber attack ya. Jadi ini WASP Top 10 ini biasa acuannya para pentester gitu ya. Jadi dia 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 jadi tahu celah mana yang perlu di pentest terlebih dahulu ya. Berdasarkan urutan gitu. Jadi kenapa perlu di pentest terlebih dahulu ya karena itu yang sedang happening gitu, yang sedang banyak terjadi. Nah, jadi kalau kita mengacu pada OWASP Top 10 itu 2017 jenis serangannya itu adalah injection. Nah, itu jenis serangannya adalah injection, terus turun A2 itu broken authentication, A3 itu sensitive data exposure, A4 itu XML external entities. Jadi di 2017 jenis serangan SQL injection itu ternyata di 2021 pindah dia posisinya. Jadi SQL injection yang pertama di 2017 itu di urutan satu, di 2021 turun dia di urutan ketiga. Ya, 2021 ke atas dia urutan ketiga ya. Sedangkan broken access control yang sebelumnya di 2017 ada di urutan kelima, di 2021 justru dia naik jadi urutan pertama. Ya, tapi tetap saja jenis serangan SQL injection ini jenis serangan yang cukup fatal ya dan tentu saja harus kita pahami agar kita bisa terhindar dari jenis serangan tersebut tentunya ya. Jadi broken access control, kemudian cryptographic failure ya, implementasi kriptografi yang tidak kurang baik, injection ya termasuk SQL injection, command injection, insecure design ya dan lain sebagainya. Nah, jadi itu ya itu yang melatar belakangi mengapa selanjutnya kita perlu memahami tentang SQL injection itu ya karena itu jenis serangan yang cukup happening gitu ya. Cukup jenis serangan yang cukup happening dan jenis serangan yang cukup fatal gitu yang dapat mengakibatkan terjadinya data leak ya. Jadi serangan SQL injection ini dia bisa menyebabkan terjadinya kebocoran data ya. Karena seorang hacker di sini nanti bisa melakukan query langsung sampai ke lapisan database-nya. Jadi bayangkan itu ya. Jadi bayangkan seorang hacker, dia posisinya sebagai seorang user,
Tapi dia bisa melakukan query hingga mengeluarkan isi dari database secara langsung tanpa perlu autentikasi sebagai seorang administrator. Ya, jadi fatal sekali jenis serangan ini, cukup fatal, apalagi di saat ini SQL injection itu sudah bermutasi ya. Jadi sudah bukan pure SQL injection lagi, tapi sudah banyak kombinasi-kombinasi metode yang terjadi di dalamnya gitu ya. Ada SQL injection to brute force ya, SQL injection to, jadi dia sudah kombinasi dua metode ya. SQL injection to RCE, remote code execution, SQL injection to XSS ya, cross-site scripting ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi nanti Anda bisa kembangkan ya, kembangkan jenis serangan SQL injection ini sesuai dengan pengetahuan masing-masing gitu ya. Nah, jadi ini outline materi kita di hari ini ya. Jadi hari ini kita bahas SQL injection. Nah, kemudian ini objektif materi yang kita cover di pertemuan ini. Ya. Jadi yang pertama kita bahas tentang konsep dasar daripada SQL injection, apa itu SQL, apa itu SQL injection ya. Jadi sebelum mengimplementasi daripada SQL injection ya tentu saja kita harus punya pemahaman gitu ya. Kita punya pemahaman terkait dengan SQL ya. Apa itu SQL? Seperti apa itu query-query SQL ya, query-query database. Nah, nanti dari sana kita improve ke SQL injection ya. Bagaimana melakukan injeksi ke dalam sintak SQL gitu ya. Identifikasi kerentanan SQL injection, eksploitasi SQL injection ya, dan seterusnya itu. Jadi itu adalah objektif atau outline materi yang ingin kita capai di hari ini. Jadi ini ya pendahuluan tentang SQL injection dan bagaimana selanjutnya SQL injection itu bekerja ya. Jadi nah, jadi sebelum masuk ke SQL tentu kita perlu memahami tentang SQL. Nah, jadi SQL injection yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita melakukan manipulasi terhadap sintak yang ada di dalam SQL. Jadi kita bisa manipulasi tuh. Nah, jadi seperti yang telah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan hacking itu adalah seni untuk mempermainkan logika dari suatu mesin ya. Bagaimana kita mentuning logik daripada suatu mesin, suatu aplikasi, suatu sistem sehingga dengan begitu sistem tadi selanjutnya bisa melakukan apa yang kita instruksikan, apa yang kita inginkan gitu. Nah, jadi kadang untuk mengakali sistem ya kita harus paham sintaknya gitu. Kita harus paham bahasanya agar bagaimana selanjutnya melalui sintak itu kita bisa melakukan injeksi di sana ya. Kita bisa melakukan spoof ya, melakukan manipulasi sehingga tujuan kita bisa tercapai gitu ya. Nah, jadi ini konsep dasar dari SQL injection. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa SQL itu kan dibagi jadi beberapa sintak ya. Jadi ada yang kita kenal dengan DDL ya, Data Definition Language ya. Data Definition Language dan ada DML ya, Data Manipulation Language. Nah, jadi ini adalah beberapa tipe DML ya. Ini adalah beberapa tipe DML yang ada di dalam SQL ya, Data Manipulation Language ya, untuk melakukan manipulasi terhadap data di dalam tabel SQL ya, ada select, insert, update dan delete ya. Jadi kalau select itu kan biasa kita gunakan untuk melakukan seleksi terhadap data ya. Jadi kita punya data, kemudian selanjutnya kita pengen menseleksi, kita pengen memilah gitu. Kita melakukan slice and dice gitu ya. Nah, jadi contohnya select bintang from mahasiswa where ID where jenis kelamin sama dengan laki-laki misalkan. Nah, itu kan perintah untuk
melakukan seleksi ke dalam database ya, ke dalam tabel SQL untuk mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, jadi yang ditampilkan hanya jenis kelamin laki-laki saja. Ya. Jadi jenis kelamin perempuan tidak ditampilkan karena kita melakukan query pemanggilan data untuk atribut tertentu ya. Misalkan dalam hal ini adalah jenis kelamin ya. Atau kita bisa juga dengan melakukan select bintang from tabel mahasiswa where SPP sama dengan true. Ya, misalkan. Nah, artinya apa? Artinya kita lakukan seleksi ke dalam tabel mahasiswa di mana pembayaran SPP-nya itu sama dengan true. Artinya mahasiswa itu sudah melakukan pelunasan terhadap pembayaran SPP misalkan. Nah, itu query select. Jadi kita bisa lakukan seleksi-seleksi dengan query select ini berdasarkan atribut yang kita inginkan gitu. Nah, kemudian ada query insert ya. Jadi kalau query insert ini adalah query untuk melakukan insert data ke dalam database ya. Jadi ada record-record baru di sana ya, misalkan insert into tabel mahasiswa, where nama sama dengan Zulkifli Said, jenis kelamin sama dengan laki-laki, dan profesi sama dengan trainer misalkan. Nah, maka data saya selanjutnya nanti akan masuk ke dalam database gitu. Nah, misalkan juga kalau ingin memperbarui data dan menghapus data dan lain sebagainya gitu. Jadi syarat daripada SQL injection ya kita memiliki pemahaman terkait bagaimana melakukan DML ya, data manipulation language di dalam query SQL. Nah, jadi ada beberapa jenis SQL yang selanjutnya nanti bisa kita lakukan ya. Jadi SQL injection itu kan macam-macam ya. Ada yang union based ya, ada yang error based, blind, time based dan lain sebagainya. Nah, namun yang ingin kita fokuskan di hari ini adalah terkait dengan penggunaan union based ya. Bagaimana selanjutnya kita bisa eh, melakukan chaining comment gitu ya. Jadi dari satu perintah kita bisa buat suatu perintah yang berantai gitu. Perintah-perintah yang berantai. Nanti ini akan kita lakukan dengan bantuan tools gitu ya. Nah, sehingga kita bisa fokus ke jenis serangannya gitu. Karena kalau kita mau bahas teorinya SQL injection itu itu akan sangat lama gitu ya. Kita butuh sampai beberapa kali pertemuan gitu ya. Nah, namun intinya penggunaan dari SQL injection ini nanti akan dimudahkan dengan bantuan tools gitu ya. Nah, jadi kita pahami dulu cara penggunaannya, nanti kita baru coba untuk mendalami daripada konsepnya gitu ya. Nah, jadi untuk mengidentifikasi adanya celah SQL injection ini kita bisa mulai dari eh, mencari kerentanan dari SQL injection. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di di sesi pelatihan yang namanya hacking itu kan kita apa kita tidak mungkin langsung tahu jenis serangan yang mau kita gunakan itu tidak mungkin karena hacking ini bukan ilmu perdukunan gitu ya. Kita bisa langsung menebak, oh saya mau pakai metode A, mau pakai metode B, mau pakai metode C. Jadi tidak seperti itu. Ya, jadi seni hacking ini adalah seni untuk mencoba-coba segala jenis kemungkinan yang ada dan dari situ kita bisa menemukan metode yang tepat untuk bisa kita gunakan eh, untuk mengeksploitasi daripada target gitu ya. Nah, jadi kita bisa dengan mencari pesan errornya dulu ya. Jadi celah-celah itu kita bisa dapatkan dari mana? Celah-celah itu bisa kita dapatkan dari error ya. Jadi error ini apalagi dia menampilkan error SQL, wah itu mantap sekali tuh, mantap kali ya itu. Jadi untuk bisa menerapkan jenis serangan SQL injection ya, kita butuh error SQL. Nah, makanya kadang sebagai seorang programmer ya Anda harus bisa menyembunyikan itu pesan-pesan error yang berhubungan dengan database
Ah, entah itu Anda sembunyikan atau entah itu bahasanya jangan sampai terlalu spesifik menunjukkan bahwa itu adalah error database. Nah, itu rawan sekali ya. Nah, jadi untuk mengimplementasi daripada SQL itu ada dua pendekatan ya. Ada dua pendekatan di sana ya. Kita bisa dengan cara yang manual atau kita bisa dengan menggunakan bantuan tools ya. Nah, misalkan dalam hal ini adalah SQL Map gitu ya. Nah, jadi ini adalah tahapan yang terjadi ya. Jadi ini adalah tahapan yang terjadi ketika kita melakukan jenis serangan ke SQL injection. Jadi yang pertama tentu saja adalah mencari kerentanan. Jadi cari vulnerability dulu, cari kerentanan dulu, cari apa eh, attack vektornya, ya, surface attack-nya, cari permukaan-permukaan yang bisa kita eksploitasi. Kita bisa dapatkan itu dari pesan error dari aplikasi. Ah, jadi kita cari path-nya, kemudian kita dapat informasi sensitif yang bisa jadi informasi itu mengandung suatu celah vulnerability, celah keamanan. Nah, barulah setelah itu kita memasukkan apa? Kita masukkan suatu SQL injection-nya. Kita sisipkan query SQL injection sehingga kita bisa melakukan manipulasi terhadap suatu sistem. Nah, jadi ini konsekuensi yang selanjutnya terjadi ya. Ini konsekuensi yang selanjutnya eh, berdampak pada adanya jenis serangan SQL injection. Jadi tidak main-main ya. Jenis serangan SQL injection ini bisa berdampak pada apa? Bisa berdampak pada kebocoran data. Ya, seorang hacker selanjutnya bisa melihat isi database, data leak ya, bisa bisa menyebabkan terjadinya data breach, data leak. Ya. Atau kalau lebih parahnya lagi itu bisa menyebabkan sampai kerusakan data. Nah, makanya kadang kalau kita scanningnya dengan menggunakan tools seperti SQL Map ya, ya level scanningnya diturunkan. Ya, jangan sampai yang eh, progresif ya. Ada scanning progresif ya, scanning agresif itu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada data ya. Jadi harus penggunaan SQL Map ini jangan juga sampai berlebihan gitu ya. Nah, dampaknya bisa juga kepada sisi aplikasi karena adanya query-query yang kita injeksi ini, yang kita suntikan ke sistem tentu nanti akan menyebabkan kenaikan performance ya. Menyebabkan utility yang ada di server, performance yang ada di server ini selanjutnya menjadi meningkat secara signifikan ya, mengalami jadi utility-nya naik karena dia memproses query-query yang berbahaya ya, yang bisa menyebabkan sampai terjadinya kebocoran informasi ya dan lain sebagainya. Nah, jadi tentu saja untuk dapat terhindar daripada jenis serangan SQL injection ini ya tentu saja kita harus dapat mengimplementasi yang namanya validasi. Ya. Jadi kita implementasi yang namanya validasi, kita implementasi yang namanya sanitasi dan lain sebagainya. Nah, jadi kan ada banyak fungsi ya. Jadi ada banyak fungsi yang bisa kita terapkan di sana untuk melakukan fungsi validasi dan sanitasi ini. Misalkan kita bisa pakai prepare statement ya. Ya, kita prepare statement sebelum di-insert ke dalam database, maka datanya di-prepare terlebih dahulu, dibersihkan. Nah, misalkan karakter-karakter yang mengandung query-query berbahaya itu dijadikan string ya, di escape gitu ya. Nah, kita kalau kalau di PHP ada apa? Ada HTML spesial karakter ya. MySQL apa escape string ya. HTML escape string, kemudian ada juga pakai prepare statement. Nah, ini cuman sering saya dapat banyak programmer yang lupa. Entah itu dia lupa atau mungkin dia tidak paham, dia tidak menerapkan validasi dengan menggunakan fungsi-fungsi yang saya sebutkan tadi gitu. Sehingga websitenya selanjutnya bisa
diinjeksi. Nah, tidak ada validasi dan lain sebagainya sehingga query ini nanti loss masuk langsung ke data ke sistem ya. Nah, kemudian yang berikutnya tentu saja kita harus dapat melakukan update secara rutin ya. Jadi selalu lakukan update dari sisi fungsi, lakukan update dari sisi aplikasi, database dan lain sebagainya. Jadi hindari menggunakan aplikasi yang disinyalir memiliki celah vulnerability ya. Sehingga selanjutnya ini nanti bisa dimanfaatkan oleh seorang hacker tentunya. Nah, kemudian ini adalah demo ya. Jadi ini untuk demo dan studi kasus ya. Jadi kita bisa langsung saja ya. Jadi di sini kita masih menggunakan environment yang sama ya. Jadi kita masih menggunakan environment yang sama untuk aktivitas ethical hacking. Jadi di sini targetnya kita itu adalah sebentar. Jadi target kita di sini adalah 128 ya. Nah, jadi target kita sudah on, kemudian kita coba mencari. Nah, jadi di mana selanjutnya kita bisa menerapkan SQL injection ini ya? Di mana kita bisa menerapkan SQL injection? Kita bisa menerapkan SQL injection itu pertama satu, bisa dari URL sumbernya, bisa dari form register, form URL, form upload ya. Eh, jadi jalur input ya. Jadi seorang hacker di sini bisa memanfaatkan jalur input untuk bisa menyisipkan daripada query SQL injection. Jadi kalau punya halaman login, punya halaman register, punya halaman upload, punya URL, punya jadi itu semua jalur-jalur yang perlu kita amankan gitu ya. Nah, jadi saya bisa mulai dari information gathering dulu. Ya, jadi seni dari hacking itu kita mulai dari information gathering ya. Kita lakukan pengumpulan informasi terkait dengan target. Nah, kita bisa seperti ini. Saya dir, kemudian saya enter. Nah, jadi dia nanti akan melakukan scanning. Nah, dari sini kita udah ketemu oh satu ada pet yang namanya block ya. Ada pet yang namanya block ya. Kemudian ada pet namanya DAF, ada DAF, ada pet namanya DAF, ada pet namanya project, ada pet namanya tes, twiki. Nah, ini ada udah kelihatan. Oh di directory block di sini ada apa? Di directory block di sini ada admin. Sebentar. Jadi saya coba cari yang halaman login dulu lah. Kita coba terapkan SQL injection untuk di halaman login dulu. Ini stop. Stop dulu lah. Jadi di sini ada yang menarik. Ya. Jadi ada directory web namanya blog, terus kemudian di situ ada halaman admin login. Ada halaman admin, ada halaman admin login, ada halaman index, ada halaman post. Ini untuk directory blog ya. Ini untuk directory blog. Nah, jadi saya bisa lakukan seperti ini. Jadi ini saya copy sebentar. Mana tadi? Ini saya bisa copy nih. Ini. Ini saya bisa copy, set, jebret, copy. Saya coba test padnya gitu. Saya coba test padnya. Nah, betul ya. Ada halaman login ini. Ini halaman login. Nah, yang namanya halaman login ini kalau halaman login ini kan pasti ya. Saya bisa pastikan ini halaman login di mana-mana mau halaman login apapun itu pasti interaksinya ke database. Nah, jadi yang mau kita cek sekarang apakah
di dalam fungsi login ini dia sudah menerapkan validasi. Cara cari tahunya gimana? Mudahnya kita errorkan saja. Misalkan di sini saya mau kasih query-query SQL injection gitu ya. Misalkan saya kasih tanda kutip satu lah seperti ini. Jadi buat buat bikin error aplikasi itu gampang. Kasih saja tanda kutip satu atau tanda kutip dua, gitu. Tanda kutip satu, tanda kutip satu atau saya mungkin bisa masukkan simbol-simbol yang lain seperti ini. Ini. Kita iseng-iseng aja. Jadi cuman iseng-iseng aja nih. Iseng-iseng kita coba lihat. Ini diproses apa enggak ini? Oke, username atau password salah. Nah, jadi saya tunjukkan dulu ya. Misalkan saya pakai tanda kutip satu, terus or satu sama dengan satu. Nah ini sebentar saya jelaskan ini. Nah, ini sebentar saya jelasin. Apa maksudnya ini? Nah itu langsung masuk kan? Saya cuman iseng-iseng langsung halaman administrasi. Saya cuman masukkan query seperti ini. Langsung masuk halaman. Saya cuma masukkan seperti ini loh. Tanda kutip satu, or satu sama dengan satu. Ini saya masukin, saya nggak tahu ini loginnya apa. Saya cuma masukin query seperti ini. Dan ketika saya login, jebret, masuk halaman administrasi. Tidak cukup 5 menit ya. Kalau yang di podcast itu udah cukup 5 menit. Waduh, itu juga hiperbola ya, hiperbola. Jadi tidak seperti itu juga sih kondisinya ya. Tidak semua website bisa diselesaikan dalam 5 menit sih. Kalau kebetulan dapat yang security-nya kentang seperti ini ya, 5 menit mungkin bisa jadi. Nah, jadi apa yang terjadi? Jadi apa yang terjadi sebenarnya ya? Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi sebenarnya di situ adalah kita punya variabel namanya username ya. Betul enggak? Itu kan ada input username ya. Nah ini. Ini kan ada kalau kita comeback, nah, ini kan ada input username ini. Berarti apa? Berarti di sini ada dua variabel, ada input username. Di sini metodenya bisa get. Nah, kemudian ada input password ya. Nah, jadi kalau dia tidak pakai validasi, seharusnya dia langsung mengeksekusi query-nya. Ini tidak ada validasi. Variabel masuk, input masuk langsung disimpan ke dalam variabel kan. Nah, jadi saya bisa pastikan input tadi itu tidak ada validasi. Kenapa? Karena karakter-karakter seperti ini yang saya masukkan itu ternyata diproses. Nah, ini diproses. Ini hati-hati. Sistem kita jangan sampai bisa memproses simbol-simbol seperti ini. Ini ada artinya ini. Ini ada artinya ini. Ada logiknya ini. Ini logik ini. Diartikan sebagai logik. Nah, jadi yang terjadi situ apa? Input yang masuk. Selanjutnya kita lakukan SQL query. Nah, query SQL untuk mencocokkan ke database gimana? Select gitu ya. Pasti seperti ini. Select from user pasti pasti isinya seperti ini. Sekitar seperti inilah. Ini perkiraan aja. Yang penting query-nya pasti tidak akan jauh berbeda dari ini. Anggap saya tebak-tebakan. Oh, tabelnya mungkin namanya table user misalkan ya. Where username username merujuk kemana? Username merujuk ke variabel username ya. Yang ini ya. Ini merujuk ke sini. And password sama dengan ini merujuk kemana? Ini merujuk ke variabel password di atas. Nah, nah, jadi kalau yang namanya login, kalau yang namanya login itu pasti dia pakai logic N ya. Jadi kalau masih ingat gerbang logika kemarin kan ada logic OR ya, logic AND ya. Kalau kita pakai logic OR berarti apa? Dia bernilai true kalau salah satu inputnya bernilai true. Jadi tidak harus dua-duanya, cukup salah satunya saja bernilai true, maka dia akan
maka dia akan mereturn nilai true kan. Nah, beda halnya kalau kita pakai logic AND. Kalau logic AND itu artinya kedua inputnya itu harus bernilai true. Kedua inputnya harus bernilai true, baru dia mereturn true. Nah, jadi sama seperti ini. Ah, jadi sama seperti ini harus harus true kan? Ini harus true dan ini harus true, baru dia mereturn nilai true ya. Tapi yang terjadi apa? Tapi yang terjadi saya manipulasi di sini di dalam form parameter inputnya saya manipulasi. Saya masukkan seperti ini. Saya masukkan seperti ini. Begitupun juga dengan di password tadi ya, saya masukkan seperti ini. Nah, apa yang terjadi? Berarti ini kalau saya masukkan, berarti ini ketika saya masukkan ke dalam variabel username, berarti yang terjadi di sini apa? Yang terjadi di sini adalah set. Nah, apa artinya ini? Begitupun di sini ya. Karena kan password ya, password kan di sini. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi di sini, saya membuat kondisinya bernilai, saya membuat query ini dia bernilai true. Padahal saya tidak tahu passwordnya. Tapi saya bikin true dia. Caranya gimana? Caranya dengan memasukkan query seperti ini. Jadi query seperti ini itu artinya coba lihat, perhatikan. Select bintang from table user where username sama dengan nol. Ini mereturn apa nih? Ini pasti mereturn false ya. Ini kan pasti nilainya false gitu. Mana ada username kosong di dalam database kan? Di tabel kita masih ada, mana ada username kosong? Tidak ada. Pasti ada isinya. Betul enggak? Tapi saya bikin true itu barang. Saya bikin true dengan cara apa? Dengan cara saya memasukkan or satu dengan satu sama dengan satu. Jadi di sini ada logic or gitu loh. Di sini false. Di sini false. Di bagian sini false. Tapi saya terukan. Saya terukan dengan adanya logic or di sini. Or satu sama dengan satu berapa? Satu dan satu ya satu lah. Satu sama dengan satu. Berarti ini true. Nah, true or false apa? True. Sehingga ini bernilai true. Sampai di sini dia true. Ah, sampai di sini ini tanda kutip dua ini artinya apa? Komentar. Kalau di PHP kan biasa seperti ini ya. Nah, kalau komentar di SQL itu seperti ini. Ini artinya apa? Di bagian ini saya komentari. Jadi saya tidak perlu. Jadi cukup sampai di sini kita sudah true. Ini tidak perlu diproses. Kita abaikan saja. Kita abaikan pakai tanda kutip dua seperti ini. Nah, ini yang terjadi. Jadi saya tidak perlu repot-repot untuk membrute force, tidak perlu. Cukup seperti ini saja. Saya cukup sintak seperti ini udah bisa bernilai true. Nah, ini saya masukkan. Sebenarnya ini tidak perlu dimasukkan, tidak apa-apa karena ini kan sudah bikin bernilai true ini. Tapi kalau dia gagal, tidak apa-apa, masukkan juga di password. Nah, ada error ya. Nah, ada error. Kenapa? Karena tidak boleh menerima satu input. Nah, ini kan error SQL ini. Dia tidak boleh menerima hanya satu input saja. Nah, jadi kedua-duanya berarti harus diisi. Tapi di sini kita kasih or satu. Di sini enggak apa-apa, saya kasih sembarang aja boleh. Karena intinya itu bukan di sininya. Intinya itu ada di sini. Ah, coba login. Oh, masih error ya. Berarti enggak bisa ya. Berarti kita harus satu paket kan, satu pasang. Ini, ini sama. Ini tanda kutip satu or satu sama dengan satu. Begitupun di bawah. Login. Ah, itu halaman administrasi. Jadi kalau seperti ini artinya apa? Jadi kalau sudah seperti ini artinya kita sudah masuk sebagai administrator. Kita bisa mengakses ke fitur-fitur yang ada di dalam web. Nah, jadi kita manipulasi dari sisi SQL-nya nih. Nah, selain itu di mana lagi? Selain itu di mana lagi kita bisa cari? Nah, di sini kita coba cari. Nah, ada indeks ya, ada halaman indeks. Coba kita cari indeks.
Berarti di sini setelah blok ada halaman indeks ya. Nah, berarti kita sudah menerapkan SQL injection di mana? Di halaman login. Nah, sekarang kita coba terapkan SQL injection ke halaman yang lain coba. Nah, coba perhatikan sini kan ini kan anggaplah ini blok ya. Anggaplah ini kayak blok gitu kan. Jadi kalau kita klik, nah, tuh masuk ya. Nah, ini apa? Ini artikel satu ini. Coba lihat polanya ini. Nah, kita bisa baca dari polanya. Nah, jadi saya bisa baca dari pola URL-nya. Gitu. Makanya kadang eh, struktur penamaan URL juga perlu diperhatikan gitu. Takutnya URL kita itu URL yang mudah ditebak oleh hacker gitu ya. Nah ini, coba lihat ini. Ini polanya mudah sekali untuk ditebak ini. Post PHP sama dengan ID 1. Artinya apa? Artinya di dalam directory blok ada halaman PHP namanya post.php. Di dalam post.php ada fungsi namanya ID. Dia menerima parameter apa? Satu. Berarti input yang saya masukkan ini bisa jadi dieksekusi ke database gitu. Nah, jadi saya coba lakukan pemodelan. Saya coba lakukan pemodelan, berarti bisa jadi seperti ini. Ini kan artikel ya. Jadi kalau saya lihat ini kan semacam artikel gitu. Ini artikel satu. Nah, misalkan kalau di sini saya ganti dua gimana? Saya ganti dua. Atau kan berubah ya isinya ya. Nah, berarti ini ada interaksi ke database gitu. Ada interaksi ke database. Jadi dia lakukan query untuk mengambil ID artikel itu yang sama dengan dua. Ah, kalau ini saya tiga, oke tiga eh, ada artikelnya. Kalau saya rubah ini jadi empat gimana? Ah, nggak ada kosong ya. Berarti saya bisa tebak di dalam tabelnya itu dia hanya sampai tiga artikel. Ah, isinya di dalam tabel post itu saya bisa pastikan dia hanya ada tiga data ya. Karena setelah saya masukkan ID keempat kosong, berarti berarti modelnya seperti ini. Berarti bisa jadi query database-nya seperti ini. Ini saya hanya tebak-tebak saja nih. Artikel, jadi query, ini query ya. Query select from article where ID artikel sama dengan merujuk kemana? Merujuk ke sini ya. Berarti kan di sini ada ID artikel ya. Berarti di sini ada variabel ID artikel ya. ID artikel sama dengan berarti kan seperti ini. Get ID gitu ya. Ah, ah. Jadi ketika saya masukkan satu, ini nanti masuk ke sini bernilai satu. Ya, nilai satu disimpan dalam variabel ID artikel. ID artikel dipanggil ke dalam query SQL-nya di sini. Nah, ini kan di sini harus ini ya, tanda kutip satu, terus di sini ID artikel. Nah, supaya ini ngambil ke sini. Ya, jadi kalau misalkan di sini saya masukin satu, di sini saya masukin satu, berarti kan di sini jadi satu ya. Berarti dia akan memanggil ID artikel yang ID-nya sama dengan satu. Nah, kalau saya rubah jadi dua, dia panggil artikel sama dengan dua kan di sini ya. Ini dua, berarti sini dua. Di sini tiga, berarti sini tiga. Nah, jadi kalau mau saya bikin error gimana? Kalau mau saya bikin error gampang saja. Di di sini, di sintaknya di sini. Ini kan empat ya. Ini kan empat tidak ada. Nah, satu, dua atau tiga ya. Nah, di sini saya kasih tanda kutip satu, enter. Nah, itu ada. Jadi yang dicari sama hacker itu pesan error seperti ini.
Yang dicari hacker itu nih, ada pesan error SQL lah. Jadi kenapa dia bisa error? Perhatikan. Kenapa dia bisa error dan menampilkan pesan SQL? Karena di sini saya masukkan tanda kutip satu. Nah ini, saya masukkan tanda kutip satu. Berarti apa? Berarti di sini tambah lagi satu dong tanda kutipnya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi sistem jadi bingung, jadi error. Kenapa? Sistem bertanya-tanya, loh ini yang tak pembukanya yang mana? Tak pembukanya yang ini atau yang ini? Ini tak pembukanya, tak penutupnya yang mana? Ada dua, yang ini atau yang ini. Coba ada coding, terus dilebihin tanda kutipnya, kan ada error loh. Berarti ada apa? Berarti ada query yang lebih gitu. Nah, ini yang bikin error. Nah, berarti saya tahu bahwa di sini itu ada error SQL. Nah, di sini baru saya bisa masukkan. Nah, di sini saya bisa masukkan suatu query-query. Nah, kalau saya bikin error, nah di sini saya masukkan malicious script. Nah, jadi di bagian sini saya bikin malicious script. Nah, ah, ah. Jadi artinya kita buat chaining chaining comment ya. Kita bikin chaining comment. Nah, setelah query artikel ketiga, lakukan untuk script berikutnya. Di sini yang tendangan belakangnya nih. Di sini. Untuk tendangan belakangnya nanti kita pakai tool saja. Karena kalau kita mau manual kan nanti agak lama ya, query SQL-nya agak lama. Jadi yang penting saya tahu. Tapi dari sini yang penting saya tahu bahwa ini ada error SQL di sini. Ada error SQL. Petnya saya ambil. Ini. Ini petnya saya ambil, set. Ini. Di sini bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Yang jelas di sini ada error SQL. Saya ambil copy. Saya eksekusi pakai apa? Saya eksekusi pakai SQL map. Ini. Saya eksekusi pakai SQL map. Jadi SQL map ini automatic scanning tool. Ah, karena kalau kita mau bahas SQL manual, saya tidak yakin kita satu pertemuan itu tuntas ya. Itu bisa 3 4 kali pertemuan gitu. Jadi kita bisa pakai yang automaticnya gitu. Dan untuk advance SQL-nya nanti bisa ada dalam ya. Nah, jadi saya bikin begini. Yang penting saya tahu, saya cukup tahu saja bahwa di situ ada pet error sudah. Saya kasih SQL map min u atau saya define buka tanda kutip dua. Di dalamnya saya masukkan. Di dalamnya saya masukkan apa? Saya masukkan pet ya bagian-bagian URL yang mengandung error SQL injection. Di situ. Jadi di sini, di sini, di dalam sini saya copy nih. Ini saya copy. Ah, tidak perlu ini tidak perlu sampai ya di sini ini ya ini saya paste. Ini pesan errornya. Terus parameternya apa? Apa yang mau saya ambil di situ? Yang mau saya ambil di situ adalah database-nya. Jadi saya mau ngintip dari pet yang error itu saya mau ngintip apa isi database-nya. Berarti apa? DBS. Enter. Jadi dia lakukan query sekarang. Lakukan query. Nah, wih, jadi cepat sekali ya. Jadi saya masukkan seperti ini. Jadi ini artinya database. Coba lihat outputnya. Outputnya kita bisa mengeluarkan daftar database-nya. Oh, di server target ternyata ada banyak database, ada blog, DVWA, information scheme, Metasploit. Nah, dari situ apa yang bisa dilakukan hacker? Jadi saya sudah tahu bahwa di sini ada database ya, namanya blog ya. Coba kita pastikan betul enggak argumen saya kalau di dalam tabel blog itu ada tabel artikel yang isinya hanya 3 artikel ya. Kita pembuktian.
Jadi powerful sekali nih SQL-nya powerful sekali. Jadi kita tahu kita sudah tahu database-nya, kemudian saya mau ambil database mana yang mau saya expose. Nah, blok. Nah, ini ya menuju ke sini. Nah, database blok. Terus yang mau saya keluarkan apa? Yang mau saya keluarkan itu adalah informasi database-nya. Informasi tabelnya. Nah, ini. Nah, di query sekarang. Nah, itu ada dua tabel ya. Ada tabel user, ada tabel post. Nah, saya coba mau konfirmasi isi dari tabel post. Berarti di sini saya ganti karena saya sudah dapat nama tabelnya. Berarti di sini minte post. Yang mau saya keluarkan apa? Yang mau saya keluarkan adalah informasi kolomnya. Kolom. Wah, sebentar saya sambil mencas. Oke. Ah, tuh. Ada kan? ID, judul, konten, tanggal gitu ya. Nah, jadi dikeluarkan itu. ID, judul, konten, tanggal. Nah, kita mau keluarkan judul dan kontennya. Saya mau keluarkan judul dan konten. Nah, jadi apa? Saya pakai SQL Map, database-nya blok, tabelnya post, kolomnya. Kolom yang mau saya dump itu adalah kolom judul sama konten. Judul, konten, sama tanggal lah. Tanggal. Judul judul konten lah. Ya, judul dulu lah, judul dulu, judul. Ah, saya dump. Jadi saya coba mengeluarkan informasi yang ada di dalam atribut judul ya, di dalam record judul ini. Nah, ketika saya enter, kita coba lihat. Ini kita yes saja. Ah, jadi dia lagi retrieve, lagi retrieve. Tunggu. Ini isinya ada tiga judul, ada Band Less Love, tas ini, lihat, ada tiga judul, ada Band Less Love, How Hermes Requisition. Kalau saya mau keluarkan waktunya kapan artikel itu dibuat, kapan artikel itu di create gitu, kapan, berarti apa? Berarti kita ambil atribut username-nya tadi. Ini atribut tanggal namanya. Tipenya date time. Berarti di sini tanggal. Saya dump. Itu. Oh, tanggalnya kosong. Dikosongkan tanggalnya. Ah, jadi dari sini saya bisa bermain-main. Ah, jadi saya coba untuk, jadi bahaya sekali nih skill map ini. Bayangkan dia bisa sampai akses ke database. Nah, di sini ada yang menarik. Coba kita lihat lagi database tadi. Di database tadi ada apa lagi? Ada yang ini. Coba saya mau ke DVWA ya. Saya mau lihat isi informasi dari DVWA. Berarti di sini database-nya saya ganti. Jadi apa DVWA? Yang mau saya enumerasi itu apa tabelnya? Ah, Tuh keluar kan? Ada guestbook, ada user. Ah, yang interesting di sana yang mana? Yang interesting itu yang user ya. Itu menarik gitu. Jangan-jangan berisi kredensial ya. Tabel users. Yang mau saya keluarkan apa? Database-nya sudah saya seleksi, tabel saya seleksi, yang saya keluarkan adalah kok kolomnya. Nah, coba lihat. First name, last name, password. Nah, ini. Ada yang menarik di situ. Yang menarik di situ adalah ini. Jadi jangan terlalu banyak seleksi atribut, jangan. Karena kenapa? Karena takutnya query kita jadi berat gitu ya. Jadi semakin banyak informasi yang diambil, maka semakin banyak query yang dihasilkan, semakin banyak traffic yang dihasilkan, dan yang namanya aktivitas hacking itu kita bisa sebisa mungkin sehalus mungkin gitu.
Jadi kalau query terus-menerus nanti kan bisa kedetek sama CM ya atau firewall mereka gitu ya. Nah, makanya kadang proses scanning juga ini butuh strategi gitu ya. Nah, yang mau saya keluarkan apa? Yang mau saya keluarkan itu adalah first name, last name, last name, sama password. Passwordnya mau apa? Saya dump. Ah, coba lihat. Do you want store hash a temporary file for eventual further? Ah, nggak perlu. Nggak usah simpan hashnya. Dictionary nggak perlu. Yang penting tampilkan aja username, password sama database. Oke. Tuh. Keluar. Hmm. Keluar first name-nya, last name-nya, passwordnya. Cuman passwordnya di sini dalam bentuk yang terenkripsi. Ini harus kita crack deh. Ini harus kita crack. Tapi kita sudah sampai di sini apa? Kita sudah dapat game over. Ini udah data breach ini. Ini udah data leak. Kalau dia pakai MD5 standar, seharusnya ini bisa didecrypt dengan mudah ini. Jadi bayangkan ini, ya. Jadi bayangkan, hanya gara-gara satu pesan error, hanya gara-gara ini, si hacker bisa sampai ubek-ubek itu ya. Dia sampai diobok-obok itu isi database-nya hanya gara-gara satu error saja. Nah, ini. Makanya hati-hati. Security itu harus menyeluruh. Kalau kita implementasi security di satu fungsi, berarti di fungsi lain harus kita implementasi juga. Ini mau saya apa? Mau saya crack. Kalau mau saya crack ya sudah, mudahnya tinggal kita buat saja. Nah, kalau kalau dia pakai standar, seharusnya begini. Format sama dengan MD5, kita langsung tembak saja pakai MD5. Kalau hashnya standar ya. Makanya kadang hash itu perlu ini banyak terjadi. Programmer implementasi hashingnya, implementasi apa yang ada, apa adanya. Nah itu bahaya, jangan. Nggak bisa. Harus dicuning. Biasa kalau hashing itu biasa kita combine dengan apa? Dengan salt ya. Ah, ah, Sebentar, kita tunggu. No password has left to crack. Ah, RAW MD5, format RAW MD5. Nah, ini lagi proses cracking ini. Jadi dia pakai dictionary dari password list. Dia pakai dictionary dari password list. Nah, ini naik utility-nya naik. Utility naik. Nah, ini lagi proses cracking. Ini bahaya sekali nih. Jadi kalau kita mengacu pada standarisasi, nggak boleh seperti ini. Semua atributnya harus terencrypt. Semua atributnya harus terhash ya. Beberapa beberapa atributnya mungkin di encrypt dan beberapa atributnya mungkin di hash. Dan metode hashingnya juga nggak bisa pakai hashing yang standar. Hashnya harus dicuning. Hashnya harus dicuning dengan suatu persamaan matematika supaya hashnya itu akan sulit untuk di crack dengan tools seperti John the Ripper ini. Ya. Jadi saya coba ini uh, ls hash gitu. Ls min l bin.
ls bin l grep hash. Jadi saya sudah pernah hash sebelumnya. Sebentar kita cari. Ah ini. Coba kita cat hash filenya ya. Ini hash file ini. Ah, John hash file. eh Format MD5 raw MD5. Oh, bentar. History grep hash John. Ah, di sini ini pas ya pas. Eh, Paste. Coba kita lihat. Itu 9089. Ada enggak di sini? 9089. Sebentar. Kita coba ini dulu. Nano pas. Pas txt kita cari cepatnya. Hmm, Format RAW MD5. Kita langsung fokus ke RAW MD5. Kalau mentah itu seharusnya RAW MD5 ya, coba. John no password hash. Hmm, Format hash. Coba ini. MD5 crack. Eh, saya paste hashnya. Oh sorry, bukan ini. Ini motorcycle. Crack hash. Ini password. Udah ketemu dia. Hmm. Ini password ini. Ini nilai hashnya itu password. Ini password. Kalau yang ini password ini. Ini password. Kalau yang ini masukkan. Kenapa bisa ditebak dengan mudah? Karena ini default loh. Ini, coba lihat. Udah ketemu ya. Tipenya MD5. Ini hashnya, tipenya MD5. Resultnya adalah password. Jadi gampang sekali. Ini itu. Nah, jadi sama John the Ripper saya gagal di tag. Kenapa? John the Rippernya ini udah saya tuning. Kalau John the Ripper saya udah standar. John the Ripper saya udah saya tuning ya. Udah bisa apa? Jadi udah saya tuning untuk lakukan parallel cracking ya. Nah, jadi udah saya tuning jadi makanya dia agak nggak bekerja dengan normal lah ya. Jadi saya pernah config agar si John the Ripper saya ini bisa menggunakan beberapa eh, server ya, 5 6 server untuk melakukan proses cracking jadi biar lebih cepat gitu.
Jadi saya pakai cracking online aja langsung dapat ini. Eh, jadi itulah ngerinya. POC-nya, pembuktiannya dari sisi target gimana? Berarti query-query tadi seharusnya sudah masuk. Ya, query-query tadi itu seharusnya masuk ke dalam log. Ya. Eh, query-query tadi itu seharusnya masuk ke log itu. Saya coba lakukan remote ke server target ya, untuk ngecek itu, untuk melakukan POC terkait dengan adanya serangan SQL injection ke server. OS, SSH, RSA, ini. SSH, RSA, ke var log Apache, head access log, head access log, grep yang mengandung kata persen 27. Persen 27 itu kan kalau di encode jadi seperti ini ya. Yang mengandung persen 27. Karena tanda kutip satu itu kan kalau di encode artinya seperti ini. Oh sorry, ini bukan tanda kutip dua, ini tanda kutip satu. It's grep, atau kita bisa seperti ini. Tanda kutip, bentar. eh, Head access log. Oh sebentar. Cat, kita semua aja. Cat, access log, grep, persen 27. Itu. Ini. Coba perhatikan baik-baik sini. Perhatikan. Ini. Ketahuan ya. Langsung ke detect ya. Ini SQL map. Agentnya dari mana? Agentnya dari SQL map. SQL map, SQL map. Ah, ini query-nya nih, nih, nih. Ini kan di sini. Dari sini udah kelihatan. Ini IOC-nya. Ini yang kita sebut dengan IOC, Indicator of Compromise. Lihat. Dia masukkan persen 27. Terus di situ apa? Ada query union. Inilah tendangan belakangnya. Jadi sengaja dibikin error supaya supaya yang ini tereksekusi. Ini query SQL ini. Ini. Coba lihat. Iya. Ini IOC semua ini. Ini barang bukti bahwa adanya jenis serangan. Dari mana? Dari 129. Karena kan saya udah lewatkan proxy ya. Jadi IP saya jelas. Ini. Ini IOC-nya ini. Langsung ketemu. Ini. Tadi yang saya query apa? Database DVWA ya ini nih. Nih. Ini DVWA. Yang kita query apa? Ini password. Terus apa lagi? Ah, Last name ini nih. Last name. Ini kan yang kita query tadi. First name, last name, password. Nah, toh. Jadi sesuai ya. Cuman dia sudah diobfuskasi. Ini tapi dia sudah dalam bentuk yang terobfuscate gitu ya. Jadi proof ya. Jadi proof. Terbukti. Terbukti bahwa jenis serangan yang kita implement tadi sudah terrecord ke dalam log. Jadi yang kita gunakan itu yang union base ya. Jadi beda halnya lagi misalkan kalau kita SQL injectionnya pakai yang mode time base, ya, time base atau mode yang apa namanya error base ya blind blind ya blind. Ada empat itu ya. Ada union base, time base, blind base, dan satu lagi apa saya lupa itu. Ya, jadi mungkin itu ya pemaparan materi. Terakhir kesimpulan. Jadi kesimpulannya apa?
ya. Jadi kesimpulannya adalah lakukan yang namanya validasi, ya. Lakukan validasi, sanitasi, ya. Kenapa? Karena SQL injection ini susah. Dia agak lain dia perlakuannya. Jadi perlakuannya itu hanya di lapisan validasi. Jadi kalau validasinya dia tidak menerapkan validasi, ya. Dia menerapkan validasi, tapi validasi yang kentang, wah, tembus. Apalagi tidak menerapkan validasi sama sekali. Yang menerapkan validasi saja masih bisa di bypass. Apalagi yang tidak menerapkan validasi sama sekali. Nah, itu. Jadi SQL injection ini agak susah karena dia dari lapisan aplikasi. Jadi dari lapisan aplikasinya itu harus diproteksi di sana. Terapkan validasi yang kuat. Sama install WAF ya, Web Application Firewall. Jadi karena saya sudah apa? Jadi itu kan tidak terkonfigur firewall WAF ya. Jadi kalau WAF itu dia bisa detect, dia bisa reject gitu. Nah, tapi kalau pakai yang standar tidak tanpa WAF itu bisa detect juga. Nah, tapi kalau manual Anda harus rutin-rutin cek log. Nah, oke, mungkin itu saja pemaparan. Silakan kalau ada pertanyaan. Halo? Rasul, Ya, 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 ya. bisa Pak? Perintah, ya, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Ya, Pak Daraman. ya, Perintah, ya. Pak. Ya, perintah. Pertanyaannya apa, Pak? Mau tanya, eh, suatu ketika saya ada dengar gitu, kalau eh, yang bagus kalau menghack itu tidak melalui, usahakan tidak mengeksploit. Ya, Nah, jadi bisa melalui kayak tadi yang Pak Sul bilang, pakai hash password. ya. Nah, teknik-teknik untuk hash password itu apa aja sih? Saya nggak ngerti ini. Saya hanya mendapat, wah, kalau bagus katanya pakai hash password. Itu bagaimana, Pak? Jadi hash itu disamarkan, Pak. Jadi hash itu kan one way dia. Hmm, Jadi begini. Jadi beda exploit, beda hash. Jadi saya luruskan dulu ini tadi. iya. Ah, ah. Jadi kalau dalam ethical hacking, Pak ya, dalam ethical hacking ada yang namanya kita kenal dengan exploit. Hmm, Jadi kan ada vulnerability. hmm, Tadi ya vulnerability itu kan tadi ada pesan error SQL. Itu kita sebut dengan vulnerability. hmm, Tapi untuk membuktikan celah itu memang bisa kita tembus, berarti kita eksploitasi. ya. Ah, cuman gini, eksploitasinya jangan sampai bablas. Dalam ethical hacking, ketika sudah masuk ke sistem, sudah stop. Contohnya tadi, saya sudah bisa melihat isi database-nya kan. Hmm, Ah, secara etisnya, kita stop sampai di situ. Jangan sampai melihat sampai isi ke tabel-tabelnya. Itu sudah fraud namanya itu. Sudah keluar dari aktivitas pentest kalau sampai melihat isi data. Wah, itu. Nggak dibenarkan itu hmm. udah. Jadi tugas kita cuman membuktikan bahwa ini bisa kita tembus. Setelah kita Oh, tembus, stop. Jangan sampai melihat isi data. Cuman kalau yang hacker kan dia bisa sampai ke melihat isi database-nya, tabelnya, kolomnya, recordnya. Nah itu. hmm. Bahkan saya Ah, mencuri ya. bahkan sampai mencuri. Itu sudah masuk ke tahap pencuri tadi. Itu sudah tahap mencuri. Kenapa? Karena kita melihat database, data record. Hmm. Cuman kan ini ethical hacking ya. Jadi ini kan di lingkungan saya sendiri itu, bukan komputer orang, bukan server orang gitu kan. Ah, jadi yang dimaksud dengan hash, jadi hash itu artinya dia jangan dalam bentuk plain text. Hmm. Database itu disimpan dalam password, jangan disimpan dalam bentuk plain text. Harus di hash. Tapi hashnya juga jangan pakai hash yang standar. Hashnya harus yang hash custom. Cuman ini banyak terjadi programmer mungkin tidak paham caranya ya. Karena ini erat kaitannya dengan persamaan-persamaan matematika juga sih sebenarnya kalau mau bikin hash yang kuat ya.
Kenapa? Hmm. Karena jadi ada istilahnya seperti ini, Pak ya. Ah, seperti ini. Ini kan tidak mungkin. Saya kan tidak mungkin menyimpan data. Misalkan ini ya. Password saya, password, password saya bisa dibaca secara jelas gitu. Contohnya begini, yang SQL Map lagi ya. SQL Map. Nah, ini, SQL Map. Tapi saya ganti targetnya ke blok. Nah, ini supaya supaya jelas ya. Mana contoh database yang terhash, mana yang tidak. Blok minte, terus di tabel blok tadi kan ada user ya. Ada users, user, terus mince, email, password, username. Nah, sedam. Nah, coba lihat bandingkan dengan yang tadi. Ini coba lihat. Ini jelek sekali nih. Coba lihat ini. Ini kan passwordnya tidak dalam keadaan terencrypt kan? Nggak, dalam bentuk hash, betul nggak? Ya, ya. Ini kan kelihatan ini. Oh, passwordnya testing. Password tertulis secara jelas Hmm. ini. Ya, kalau yang tadi, yang DVWA, kalau yang database DVWA tadi, coba lihat bandingkan. Dia terencrypt, dia sudah terhash gitu, terhash. Tapi apa? Tapi implementasi hashnya lemah. Karena Ini. masih bisa pakai track station tadi. Karena masih bisa pakai crack station. Seharusnya idealnya jangan. Ini coba lihat ini. Dia dia udah mengimplementasi hashing, tapi hashnya masih hash yang kentang. Jadi samalah. Hardware-nya ya Pak ya. Jadi samalah saya bilang dia sudah Kayak nerapkan validasi, tapi validasi validasi kentang. Gitu. Jadi gitu. terapkan validasi, tapi validasinya jangan validasi yang apa adanya, Pak. Yang Hmm. kuat, yang strong validasinya, ya. Jadi memang kenapa saya pakai crack station tadi yang online? Tadi kan saya sudah jelaskan kalau John John the Ripper saya, tools cracking saya di lokal komputer saya udah saya custom. Sudah advance cracking saya, Pak. Kalau di laptop saya Ada ini kebutuhannya. karena udah beda kebutuhan. Saya advance cracking karena saya melibatkan beberapa komputasi, beberapa server untuk melakukan cracking secara paralel. Hmm. Jadi paralel computing arahnya. Jadi untuk crack seperti itu justru bukan di level laptop saya, makanya saya lempar ke cloud tadi. Oh. Gitu. Karena kan ya itu ya. Jadi kan saya habis ngulik ransom ya, jadi saya ini bikin-bikin inilah. Hmm. Gitu ya, Pak Darman ya. Ngerti, ngerti Pak. Terima kasih banyak. Ya siap Pak Clear. Darman. Siap. Terima kasih Pak Darman. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Ini. Oke, kalau begitu tidak ada pertanyaan lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak semua atas kehadirannya dan semangatnya untuk belajar ya. Kita sudah di pertemuan 4 ya. Jadi minggu depan kita adalah pertemuan akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Eh, saya bisa tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hilang suaranya, Pak. Halo. Tuh, nah sekarang ada Pak. Oh iya, ya. Terima kasih, Pak. Sudah saya tutup Terima kasih tadi. banyak, Pak Selamat Sul. ya. Terima kasih. Terima kasih. Yuk, Ya, terima Assalamualaikum. kasih semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live ya. Ya, sama-sama Pak. Mari Pak. Mari, mari Pak.